Lembaran Zero. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu untuk senantiasa belajar Sirah Nabawiyah. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan belajar kita Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kita sampai pada sebuah tema, yaitu Baiat Aqobah pertama. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai. Namun sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai dengan tema Baiat Aqobah pertama. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kami pernah menyinggung tentang 6 orang Yathrib yang telah masuk Islam pada musim haji tahun 11 Hijriah dari kenabian, dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka. Dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yakni tahun 12 Hijriah dari kenabian, bertepatan dengan Juli 621 Masehi, datanglah 12 orang laki-laki, diantaranya 5 orang dari 6 orang yang dulu pernah menghubungi beliau pada musim lalu. Sementara seorang lagi yang tidak hadir kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 orang baru lainnya adalah: yang pertama, Mu'adz bin Al-Harits bin Afra dari Bani Najjar, suku Khazraj. Yang kedua, Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik, suku Khazraj. Yang ketiga, Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam, suku Khazraj. Yang keempat, Yazid bin Sa'labah, sekutu Bani Ghanam, suku Khazraj. Al-Abbas bin Ubadah, ini yang kelima teman-teman. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Bani Salim, suku Khazraj. Yang keenam, Abu Al-Haytham bin Ali Taihan dari suku Bani Abdul Ashhal, suku Aus. Yang ketujuh, Uwaim bin Saidah dari Bani Amr bin Auf, suku Aus. Dengan demikian, 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Mereka ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Bukit Aqobah di Mina. Mereka pun berbaiat seperti baiat yang pernah dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemarilah dan berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang makruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati
maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja yang mengenai sesuatu dari hal itu, lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu, lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki, dia akan memaafkannya. Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah lain disebutkan, lalu kami membaiat beliau atas hal itu. Baik teman-teman, itu adalah orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah dari Yathrib. Kita akan lanjutkan pada subtema, yaitu duta Islam pertama di Madinah. Nah, setelah baiat tersebut selesai dan musim haji pun berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengutus salah seorang dari para pembaiat tersebut sebagai duta pertama di Madinah, guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin di sana, memberikan pemahaman tentang din Islam, serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk pengutusan ini, beliau memilih seorang pemuda Islam yang merupakan asabikun al-awalun, atau orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada subtema berikutnya, yaitu kesuksesan yang mengesankan. Mus'ab singgah terlebih dahulu di kediaman As'ad bin Zurarah. Lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Mus'ab ini dikenal sebagai muqri, atau orang yang ahli mengaji dan bacaannya merdu. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya adalah ketika pada suatu hari As'ad bin Zurarah mengajaknya ikut serta pergi ke kediaman Bani Abdul Ashhal dan rumah Bani Zofar. Keduanya lantas memasuki salah satu pagar milik Bani Zofar dan duduk-duduk di atas sebuah sumur yang disebut marak. Ketika dalam kondisi demikian, berkerumunlah ke tempat mereka berdua beberapa orang dari kaum muslimin. Saat itu, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair, keduanya adalah pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal, masih dalam kesyirikan. Tatkala keduanya mendengar tentang kaum muslimin tersebut, berkatalah Sa'ad kepada Usaid, pergilah menuju kedua orang yang sudah datang untuk membodohi kaum lemah di kalangan kita. Lalu berilah keduanya pelajaran, serta laranglah mereka datang ke kompleks kita ini. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah itu adalah putra dari bibiku. Andai kata bukan karena ikatan itu, niscaya cukuplah aku yang membereskannya. Lalu Usaid mengambil tombaknya dan menuju ke arah kedua orang pendatang tersebut. Ketika As'ad melihatnya, dia berkata kepada Mus'ab, ini adalah pemimpin kaumnya. Dia telah datang kepadamu. Karena itu tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepadanya. Mus'ab berkata, bila dia mau duduk, aku pasti berbicara kepadanya.
Usaid datang lalu berdiri di hadapan keduanya sembari mengumpat dan berkata, "Apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami. Menjauhlah dari kami, jika kalian berdua masih sayang nyawa kalian." Mus'ab menjawab, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu, lalu mendengar? Jika Anda berkenan, silahkan Anda terima. Jika Anda tidak berkenan, tahanlah apa yang Anda tidak sukai dari diri Anda." Dia membalas, "Baiklah, aku setuju." Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia lalu berkomentar, "Demi Allah, kami sudah mengenal Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara, kecerahannya dan gema takbirnya." Kemudian dia meneruskan, "Alangkah indah dan cantiknya ini. Lalu, apa yang kalian perbuat bila kalian mau masuk ke dalam agama ini?" Keduanya berkata, "Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat dengan syahadat yang benar, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat." Dia lalu berdiri, mandi, membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelot darinya. Aku akan membimbingnya." Dalam hal ini adalah Sa'ad dan Mu'adz. "Aku akan membimbingnya kepada kalian berdua sekarang." Kemudian dia berlalu dan membawa tombaknya menuju Sa'ad dan berada di tengah kaumnya. Dan sedang duduk-duduk di klub mereka. Sa'ad berkata, "Aku bersumpah, demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang jauh berbeda dari sebelum berpaling dari kalian tadi." Tatkala Usaid berdiri di tengah klub tersebut, Sa'ad berkata kepadanya, "Apa gerangan yang telah kau lakukan?" Dia menjawab, "Aku telah berbicara kepada kedua orang tadi, demi Allah, aku melihat tidak ada apa-apa dengan keduanya. Aku telah melarang keduanya, bahkan keduanya berkata, 'Kami akan melakukan apa yang engkau inginkan.' Aku juga sudah menceritakan bahwa Bani Harithah telah keluar untuk membunuhnya." Dalam hal ini adalah As'ad bin Zurarah. "Karena membuatmu malu, hal ini tidak mereka lakukan karena mengetahui bahwa dia adalah anak bibimu." Sa'ad sendiri dengan penuh emosi atas apa yang barusan diceritakan kepadanya. Lalu dia mengambil tombaknya dan keluar untuk menyongsong keduanya, yaitu Mus'ab dan As'ad. Maka tatkala dia melihat keduanya dalam kondisi yang tenang-tenang saja, pahamlah dia bahwa Usaid hanya bermaksud agar dirinya mendengarkan sesuatu dari keduanya. Dia berdiri di hadapan keduanya sembari mengumpat dan berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, andai kata tidak ada dinding kekerabatan antara engkau dan aku, tentu engkau tidak menginginkan hal ini dariku. Engkau akan menyelimuti kami dengan sesuatu yang kami tidak sukai di kompleks kami ini."
As'ad pun sebelumnya telah berkata kepada Mus'ab, "Demi Allah, telah datang kepadamu ini seorang pemimpin kaumnya. Jika dia mengikutimu, maka tidak akan ada seorang pun yang ketinggalan untuk mengikutimu dari mereka." Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh terima, dan jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauh darimu apa yang tidak disukai." Dia berkata, "Ya, aku setuju." Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia berkomentar, "Demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya sebelum berbicara, dan kecerahannya dan gema takbirnya." Kemudian dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam?" Keduanya menjawab, "Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat dengan syahadatul haq. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia melakukan hal itu. Setelah itu dia meraih tombaknya lalu beranjak menuju klub kaumnya. Tatkala mereka melihatnya, berkatalah mereka, 'Kami bersumpah atas nama Allah, sungguh dia telah pulang dengan penampilan yang berbeda ketika saat pergi tadi.' Ketika dia sudah berdiri di hadapan mereka, dia berkata, 'Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku?' Mereka menjawab, 'Pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya bagi kami, dan orang yang paling mulia keturunannya.' Dia berkata lagi, 'Sesungguhnya ucapan kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian saat ini haram bagiku, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Akhirnya tidak ada seorang laki maupun wanita dari mereka kecuali sudah menjadi muslim dan muslimah, kecuali satu orang yang bernama Al-Ashram. Dia terlambat masuk Islam hingga hari Uhud. Dia masuk Islam ketika itu ikut berperang dan terbunuh padahal dia belum sempat sujud satu kali pun kepada Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentarinya, dia telah melakukan sedikit tetapi diberi pahala banyak. Mus'ab masih menginap di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia ke jalan Allah, hingga hasilnya setiap rumah dari rumah-rumah orang Ansor, di dalamnya sudah ada laki-laki dan wanita yang masuk Islam. Dalam hal ini yang dikecualikan hanya rumah Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah, dan Wa'il, di mana ada seorang penyair mereka yang bernama Qais bin Al-Aslad yang menghalang-halangi keislaman mereka, dan dia amat ditaati. Barulah pada perang Khandaq 5 Hijriah mereka masuk Islam. Sebelum memasuki musim haji kedua, yakni tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan kepada beliau tentang kabilah-kabilah Yathrib, bawaan-bawaan alam yang baik, dan tersimpan sumber kekuatan dan mental baja padanya. Baik teman-teman, pada edisi kali ini kita cukupkan sekian, dan nanti di edisi berikutnya kita akan lanjutkan pada satu tema, yaitu Baiat Aqobah kedua. Tetap pantau terus di channel Lembaran Sirah. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.